Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. الذي لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم alhamdulillah yaitu pembahasan masih dalam kitab Al-Qur'an, yaitu bab yang ke-20, yaitu bab adalil anak-anak man tayaqqana al-qur'an thumma syakka bil hadad falahu an yusalliya bi taharatin syirk. Yaitu bab menjelaskan tentang dalil tentang seorang yang dia yakin berada dalam keadaan suci, kemudian dia ragu dalam hadasnya, maka bagi dia atau boleh baginya untuk sholat dengan keadaan sucinya tersebut. Dalam bab ini Imam Muslim membawakan dua hadis. Yang pertama dari Sa'id bin Musayyib dan dari Abbas bin Tamim an-Nabi sumya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam rajul yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'an fi salat. قال لا ينصرف أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Dari sini disebutkan dari seorang pemimpin yaitu Sa'id bin Musayyib dari Abbas bin Tamim dari pamannya bahwasanya seorang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bahwasanya dia merasakan ketika sholat ada sesuatu. Maka Nabi SAW mengatakan janganlah dia meninggalkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau mendapatkan bau. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa ashkala alayhi akhraja minhu shay'un am la fala yakhrujanna min al-masjid hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian mendapati pada perutnya sesuatu, yang dia merasakan sesuatu di perutnya,
kemudian dia ragu apakah keluar darinya sesuatu atau tidak, maka janganlah dia keluar dari masjid sampai dia mendengar suara atau mendapatkan bau. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadis yang mulia ini, dua hadis ini merupakan sebuah pesan dari Nabi atau arahan dari Nabi SAW, di mana seorang ketika dia sholat, dalam hadis ini disebutkan ketika seorang sholat kemudian dia mendapatkan sesuatu yang dia rasakan mungkin di perutnya dan sebagainya, dan membuat dia ragu apakah dia sudah berhadas atau belum, yaitu dia keluar angin atau tidak. Maka ketika ragu tersebut, kata Nabi, janganlah dia keluar dari masjid atau jangan dia membatalkan sholatnya sampai benar-benar dia mendengar suara ataupun mendapatkan bau. Faedah dari hadis ini, pertama, bahwasanya syaitan itu menggoda manusia, memperlincirkan manusia dalam berbagai hal, dalam berbagai keadaan, termasuk ketika seorang dalam sholat. Maka syaitan akan membuat manusia was-was atau ragu-ragu. Ini penyakit yang diberikan obat oleh Nabi SAW. Seorang tidak boleh dia ragu, atau ketika dia ragu dia tidak boleh membatalkan sholatnya kecuali dia benar-benar merasa bahwasanya dirinya sudah berhadas. Yang kedua, yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini adalah bahwasanya hadis ini adalah termasuk hadis yang menunjukkan usul atau dasar dari dasar-dasar Islam dan termasuk kaidah fikih yang sangat besar. Karena dari hadis ini atau hadis ini dijadikan sebagai salah satu dalil oleh para ulama terhadap satu kaidah yang sangat besar, yaitu kaidah dalam Islam, termasuk kaidah dalam usul fikih, di mana kaidah tersebut mengatakan al-yaqin la yazulu bisyak, yaitu bahwasanya sesuatu yang yakin tidak mungkin hilang dengan suatu keraguan. Maka hukum asal seorang ketika dia sudah berwudu dia suci. Seorang ketika dia sudah sholat berarti dia dalam keadaan suci, bersih. Tidak boleh dia keluar dari sholatnya atau menganggap batal wudunya kecuali dengan sesuatu yang yakin. Karena sekarang dia berada dalam keyakinan keadaan suci, sucinya itu yakin. Karena dia barusan selesai berwudu atau lagi sholat, maka keadaan dia bersuci atau dia dalam keadaan suci itu sifatnya yakin. Maka tidak boleh sesuatu yang yakin ini dihilangkan dengan sesuatu yang sifatnya keraguan. Maka ini kaidah yang sangat besar yang membuat semua orang bisa menghadapi berbagai macam mungkin keadaan, baik itu dia dalam hal sholat, dalam hal bersuci, dan dalam berbagai macam persoalan. Termasuk dalam hal ini, walaupun hadis ini berbicara tentang keraguan-keraguan dalam sholat, yang dalam ibadah, dalam bersuci, tapi para ulama menjelaskan bahwa kaidah ini al-yaqin la yazulu bisyak, bahwasanya sesuatu yang yakin tidak mungkin hilang dengan suatu keraguan. Tidak hanya berlaku dalam hal bersuci saja, tapi juga berlaku dalam masalah akidah. Seseorang yang kita yakini dia seorang muslim, maka tidak boleh dikafirkan dengan sesuatu yang sifatnya masih ragu-ragu, orang ini kafir atau tidak, dia melakukan kesyirikan atau kekufuran atau tidak. Maka seorang yang jelas dengan yakin dia
tidak menggampangkan mengkafirkan seorang. Karena salah satunya dalilnya adalah bahwasanya seorang yang dia kita ketahui keadaannya sebagai seorang muslim dengan keyakinan tidak mungkin Islam atau keislaman dia bisa hilang kecuali dengan sesuatu yang yakin juga. Tidak boleh keraguan, tidak boleh peraduga, tidak boleh sesuatu yang masih 50-50. Makanya disebutkan oleh Imam Nawawi tadi bahwasanya hadis ini menjadi suatu dalil, menjadi suatu hal yang penting di dalam Islam bahwasanya sesuatu yang dibangun di atas keyakinan itu tidak boleh hilang atau dihilangkan dengan sesuatu yang sifatnya keraguan. Yang bisa menghilangkannya juga harus keyakinan. Maka ini suatu hal yang sangat penting yang perlu kita pahami. Kalau kita memahami kaidah ini, kita bisa juga menghadapi berbagai macam apa yang ada dalam kehidupan kita, termasuk misalnya dalam muamalah, sesuatu yang jelas-jelas halal misalnya hukumnya, yakin kita ini halal, maka tidak mungkin ini bisa hilang kehalalannya kecuali dengan sesuatu yang yakin juga. Tidak mungkin hilang dengan sesuatu yang was-was atau keraguan. Sebaliknya juga sesuatu yang sifatnya haram jelas yakin kita ini haram, maka tidak mungkin hilang kehalalannya kecuali dengan sesuatu yang yakin juga. Kecuali kalau itu berkaitan dengan hal yang syubhat, seperti yang melakukan dalam pengharaman, maka dia itu lebih baik kita meninggalkan. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Taala, maka suatu hal yang dibangun di atas keyakinan maka tidak mungkin dihilangkan, maka jadi hukumnya kecuali dengan hal yang yakin juga. Tidak mungkin hilang dengan sesuatu yang sifatnya keraguan atau was-was. Makanya seorang mukmin, seorang muslim dalam berbagai keadaan dia harus melakukan sesuatu dengan dasar keyakinan. Ini yakin saya ini boleh, ini yakin benar, tidak ragu-ragu. Begitu juga dalam meninggalkan sesuatu juga yakin. Saya meninggalkan ini yakin karena ini salah, yakin bukan karena keraguan. Kemudian bab selanjutnya, bab yang ke-21, taharatu wudhu'il mayyit bil-jimah. Itu bab yang menjelaskan tentang membersihkan atau mensucikan kulit bangkai dengan disamak, Dalam bab ini Imam Muslim membawakan sebuah hadis. Yang pertama hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala usubiqa ala mawlaki bi Maimunah bi syatin famatat famarra biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala hadha aqadtu fi hadha fadabaqtuhu fadabaqtu bihi faqala innaha maytatun faqala innama harrama akluha atau innama harrama akluha. Hadis ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya diberikan hadiah sedekah kepada seorang mantan budak dari Maimunah, seorang budak perempuan, yaitu mantan budak perempuan dari Maimunah. Beliau diberikan sedekah berupa seekor kambing. Kemudian kambing tersebut pun mati. Kemudian Rasulullah SAW melewati kambing tersebut dengan mengatakan, tidakkah kalian mengambil kulitnya, kemudian kalian samak, kemudian kalian bisa mengambil faedah dari. Kemudian mereka mengatakan, itu sahabat yang berdiri ketika itu mengatakan, sungguhnya kambing ini sudah menjadi bangkai,
yang diharamkan adalah memakannya. Kemudian riwayat selanjutnya, riwayat yang kedua juga dari Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah SAW wajada syatan mayyitan u'tiyatha mauladun li Maimunah min as-sadaqah. Faqala Rasulullah SAW, hal la ittafaqtum bi jildiha? Faqala innaha maitah, qala innamal harwa akluha. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mendapati seekor kambing yang sudah menjadi bangkai, yang mana itu diberikan kepada budak, mantan budak dari Maimunah sebagai sedekah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kenapa tidaklah kalian mengambil kulitnya atau mengambil faedah dari mengambil kulitnya? Maka mereka mengatakan, sungguhnya kambing ini adalah kambing yang sudah menjadi bangkai. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwasanya yang diharamkan adalah memakannya. Kemudian juga hadis selanjutnya, riwayat selanjutnya juga sebenarnya dari Ibnu Abbas dengan sedikit berbeda redaksinya. Nabi SAW mengatakan, ala amaru ihabaha pada laku pantapaku ini. Nabi SAW mengatakan, tidakkah mereka mengambil ihab? Kalau tadi jil, yaitu artinya sama, ihab artinya kulitnya, kulit kambing tersebut. Kemudian mereka sama, kemudian mereka bisa mengambil faedah dengannya. Kemudian riwayat selanjutnya juga dari Abdullah bin Abbas dengan riwayat yang sama. Kalau tadi disebutkan dengan jelas bahwasanya yang menjadi bangkai itu adalah syah. Syah itu adalah kambing. Maka dalam riwayat ini disebutkan dajinan. Dajinan itu ya sesuatu yang sering berada di sekitar kita. Maka dajinan di sini juga diartikan kambing. Maka riwayat ini dijelaskan oleh riwayat sebelumnya. Kemudian riwayat selanjutnya juga dari Abdullah bin Abbas, Nabi mengatakan, ala ittafaqtum bi ihabiha, tidak kalian mengambil faedah dari ihab, yaitu kulitnya. Riwayat selanjutnya juga dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, idza dubiqa al-ihabu faqatahu. Jadi Abdullah bin Abbas mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika kulit tersebut sudah disamak, maka dia sudah menjadi suci atau bersih. Nah, kemudian ya juga riwayat selanjutnya juga sebenarnya dari Abdullah bin Abbas, tapi dengan beberapa redaksi yang berbeda. Di mana kesimpulannya di sini Imam Muslim membawakan 10 hadis, dan 10 itu semua dari Abdullah bin Abbas, tapi dengan redaksi yang sedikit berbeda. Kesimpulan dari hadis-hadis yang mulia ini adalah bahwasanya kulit hewan ketika sudah disamak, maka dia bisa menjadi suci atau bersih. Artinya yang maksud di sini, ketika hewan tersebut matinya tidak disembelih. Jadi kalau dia disembelih seperti kambing atau sapi, maka kulitnya jelas bersih. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini adalah ketika hewan itu matinya
sudah disembelih atau sudah menjadi bangkai. Jadi kita mengetahui bahwasanya hewan itu dianggap menjadi bangkai ketika dia tidak disembelih dengan cara yang Islami atau tidak disembelih dengan cara yang syar'i, maka dia dianggap menjadi bangkai. Kalau dia disembelih maka katanya kulitnya bersih, suci. Tetapi ketika hewan itu tidak disembelih dengan cara yang syar'i atau memang dia mati tiba-tiba begitu karena jatuh ke tempat yang tinggi ataupun diterkam oleh binatang yang lainnya dan seterusnya, maka dia menjadi bangkai. Maka Nabi SAW di sini memberikan anjuran ketika hewan itu sudah menjadi bangkai, boleh kita mengambil kulitnya untuk kita manfaatkan dengan syarat disamak terlebih dahulu. Disamak bisa jadi dengan dijemur, kemudian mungkin diberi, mungkin ada obatnya tersendiri, dengan garam dan sebagainya. Mungkin ada orang yang ahlinya tahu. Maka di sini Nabi SAW mengatakan dalam salah satu riwayat yang disebutkan tadi, ini riwayat yang hukum. Nabi mengatakan idza tubiwal ihalu faqad tahur, yaitu ketika kulit itu sudah disamak maka berarti dia sudah menjadi suci. Di sini Imam Nawawi menyebutkan perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini, yaitu apakah semua kulit hewan yang disamak bisa menjadi suci. Di sini disebutkan beberapa pendapat para ulama. Di antaranya pendapat ulama Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah dan pendapat Imam Syafi'i sendiri, bahwasanya seluruh kulit hewan itu suci kalau dia sudah disamak, baik yang halal dimakan ataupun yang tidak, kecuali anjing dan babi. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Jadi hewan apa saja yang halal dimakan atau yang haram dimakan, kalau dia sudah disamak kulitnya, maka halal digunakan, kecuali anjing dan babi. Ini tentunya digunakan, bukan untuk dimakan. Karena Nabi tadi dikatakan ketika ditanyakan oleh para sahabat, oleh Nabi, kenapa tidak diambil sudah menjadi bangkai? Kata Nabi, yang diharamkan itu memakan. Tapi memakainya, mengambilnya, kalau sudah disamak maka diboleh. Ini pendapat di ulama Syafi'i yang pertama. Pendapat yang kedua, yaitu yang kita sebutkan, sebenarnya banyak disebutkan oleh Imam Nawawi. Jadi kita sebutkan beberapa pendapat yang paling utama dalam hal ini. Ulama Syafi'i yang tadi mengatakan seluruh hewan halal, yang bukan halal, suci kulitnya kalau sudah disamak, kecuali anjing dan babi. Itu ulama Syafi'i. Yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwasanya yang halal itu yang suci itu adalah kulit hewan yang halal dimakan saja. Sedangkan kulit hewan yang tidak halal dimakan maka tidak suci. Jadi pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya hewan yang halal kita makan kulitnya
kambing. Di dalam hadis tadi kita bisa lihat bahwasanya yang ditanyakan adalah bangkai kambing, sedangkan kambing termasuk yang halal dimakan. Maka kalau seandainya bangkai kambing atau bangkai sapi atau bangkai unta halal dimakan, maka kulitnya boleh diambil kemudian disamakan menjadi suci. Sedangkan hewan yang tidak halal dimakan, mungkin harimau, singa, ular dan sebagainya, maka ini kulitnya tidak boleh diambil, atau walaupun sudah disamak maka tetap kulitnya najis. Ini pendapat yang kedua. Jadi dalam pendapatnya Imam Al-Auza'i, Imam Ibnu Mubarak, dan juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Dan juga sebenarnya masih ada pendapat yang lainnya, tapi tidak kita sebutkan dulu. Wallahu a'lam dalam hal ini pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam adalah pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya yang boleh kita ambil itu disamak kemudian bisa menjadi suci setelah disamak adalah kulit hewan yang halal dikonsumsi saja. Dalilnya jelas dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim ini, yang ditanyakan kepada Nabi adalah kulit kambing. Walaupun tentunya perkataan Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Abbas ini adalah umum. Ketika dikatakan idza dubiral idza, ketika disamak kulit, berarti kulit itu semua kulit. Maka ya, ini adalah salah satu ulama Syafi'i berpendapat dengan umuman hadis. Sedangkan pendapat yang kedua, mereka berdalil yang pertama dengan konteks dari hadis ini sendiri, yaitu yang ditanyakan adalah kambing. Kemudian yang kedua disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Nasa'i, Nabi SAW mengatakan dibawa zakatlah, dibawa zakatlah, artinya disamaknya kulitnya itu adalah sama dengan seolah-olah disembelih. Jadi kulit itu ketika disamak itu seolah-olah dia sama dengan hewan kalau disembelih. Artinya apa? Hewan ketika dia disembelih berarti halal untuk dikonsumsi. Kemudian begitu juga kapan kita boleh mensucikan, membersihkan atau menggunakan kulit bangkai ini kalau dia disamak. Sedangkan ketika dia disamak itu Nabi mengibaratkan seperti seolah-olah dia seperti disembelih. Maka wallahu dari sinilah para ulama menjelaskan berarti yang boleh untuk disamak itu adalah kulit hewan yang halal untuk dikonsumsi saja. Yang Allah Taala bisa kita lihat memang dalam hal ini berbeda pendapat para ulama. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwasanya seluruh, kalau Imam Syafi'i tadi mengecualikan anjing dan babi. Ada pendapat ulama yang mengatakan seluruh kulit pokoknya kalau disamak bersih. Itu ada yang berpendapat seperti itu karena mengambil umuman hadis. Tapi kita juga punya dalil yang lain dari Imam Ahmad dan Nasa'i, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam, kemudian juga dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam hal ini. Maka ya Allah taala ini memang kita lihat berbeda dari pendapat para ulama tentang kulit hewan